Rasulullah makan menggunakan 3 jari ini. Kalau kita berbeda. Rasulullah itu kalau makan tidak pernah kenyang. Tapi kalau kita, kalau tidak kenyang tidak berhenti makan. Itu bedanya. Dalam segi minum saja, Rasulullah itu kalau minum selalu sujud. Kita terkadang duduk, terkadang tidak. Rasulullah itu selalu konsisten. Meskipun beliau itu adalah manusia biasa, tetapi apa yang dikerjakannya itu selalu konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini Pak Slamet Haryanto akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk itu tonton terus videonya. Jangan lupa di like, subscribe, share untuk membantu channel Pak Slamet lebih berkembang lagi dalam menyajikan media-media pembelajaran daring yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Untuk itu, saksikan terus videonya. Untuk pertemuan hari ini, Pak Slamet akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, Pak Slamet akan membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul dulu. Jadi Nabi merupakan sebuah kata yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu naba, yang artinya adalah dari tempat yang tinggi. Pengertian Nabi adalah seseorang manusia atau seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan kata Rasul berasal dari kata bahasa Arab yaitu risalah, yang artinya adalah menyampaikan. Sehingga Rasul dapat diartikan adalah seseorang atau seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Jadi itu adalah pengertian dari Nabi dan Rasul. Sedangkan iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para utusannya atau Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi Allah untuk menyampaikan risalahnya atau wahyu-wahyu dari Allah sebagai pedoman hidup umatnya agar bahagia, tujuannya adalah bahagia di dunia maupun di akhirat, atau tujuannya itu adalah sebagai pedoman hidup para umatnya agar mereka itu bisa selamat dunia dan akhirat. Itu adalah pengertian iman dari Rasul-Rasul Allah. Nah, perbedaan dari Rasul dan Nabi atau Nabi dan Rasul, yang pertama, Nabi itu diperintahkan kepada siapapun untuk menyampaikan risalah Allah. Jadi Nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan risalah Allah. Tidak wajib menyampaikan wahyu dari Allah. Sedangkan Rasul itu wajib menyampaikan perintah-perintah Allah atau wajib menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menguatkan atau melanjutkan syariat dari Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau Rasul diutus dengan membawa syariat yang baru. Ya, intinya bukan syariat baru, tetapi menyempurnakan syariat yang lama. Jadi Nabi Muhammad itu diutus itu intinya menyempurnakan syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu adalah fungsi dari Rasul. Ini perbedaannya. Yang ketiga, diutus kepada kaum yang sudah tunduk dengan syariat dari Rasul-Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang Allah pada saat itu. Jadi ini perbedaan antara
rasul. Perbedaan yang keempat yaitu setiap nabi belum tentu ia adalah rasul. Kalau rasul adalah nabi, pasti nabi. Jadi itu perbedaan yang keempat. Kalau nabi itu belum tentu rasul, kalau rasul itu pasti nabi. Yang kelima, nabi pertama adalah Adam alaihissalam, rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Jadi di sini ada perbedaannya. Jumlah nabi adalah 124.000 orang, sedangkan rasul ada 315 orang. Ini jumlahnya. Nabi itu jauh lebih banyak, sedangkan rasul lebih sedikit. Ini. Adapun nabi ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, sedangkan rasul yang diutus oleh Allah tidak ada yang terbunuh oleh kaumnya. Jadi ada beberapa nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya 124.000 orang itu ada yang terbunuh oleh kaumnya, ada yang tidak. Kalau rasul 315 orang ini tidak ada yang terbunuh oleh kaumnya. Semuanya selamat sampai penyebaran syariat-syariat agama sudah diselesaikan. Nah, setiap rasul atau nabi itu memiliki sifat-sifat wajib. Ada mustahil. Mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Ada lagi yang namanya sifat jaiz. Jadi ini kita pelajari. Ini wajib hukumnya bagi setiap orang muslim harus mengetahui. Ini kalau istilahnya dulu itu orang kiai-kiai zaman dulu itu orang muslim itu wajib hukumnya mengetahui mu'taqad seket atau sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiznya Allah, sifat wajib, mustahil, dan jaiznya para rasul itu wajib hukumnya tahu. Ini adalah sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib itu artinya apa? Sifat wajib itu artinya adalah sifat yang harus ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya, dan semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ada. Yang pertama sidik, artinya adalah selalu benar. Jadi rasulnya Allah itu selalu benar, tidak mungkin salah. Itu adalah sifat para rasul, selalu benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Jadi semua rasul-rasul Allah itu selalu bisa dipercaya. Yang keempat, tabligh, yaitu mengajarkan ajarannya. Jadi semua rasul wajib hukumnya menyampaikan risalah atau mengajarkan apa yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memiliki sifat fatonah atau cerdas. Sebagai contoh, Rasulullah itu memiliki sifat fatonah. Padahal Rasulullah itu terkenal memiliki sifat ummi. Ummi itu artinya adalah Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi apabila ada statement di media sosial yang mengatakan Rasulullah itu menulis bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bohong. Karena apa? Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi Rasul itu memiliki sifat wajib, fatonah. Nah, kecerdasannya para Rasul itu berbeda dengan kecerdasan kita. Makanya Rasulullah itu dalam satu riwayat, pada waktu di Gua Hira, mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah itu juga kaget. Manusiawi itu. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril disuruh membaca, Iqra ya Muhammad, ma'akra, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa baca. Akhirnya, kalau zaman sekarang didiktekan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 3 kali. Baru Rasulullah itu, karena Rasul itu memiliki sifat wajib fatonah atau cerdas. Makanya 3 kali dibacakan oleh malaikat Jibril, Rasulullah langsung hafal. Nah, itu adalah membuktikan bahwasanya setiap rasul itu memiliki sifat yang cerdas. Berbeda dengan manusia seperti kita ini, saya dan kalian semua,
Ada yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang IQ-nya itu tinggi, ada yang tidak. Makanya ketika merespon dari sebuah ajaran itu pun juga berbeda. Yang berikutnya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak memiliki sifat-sifat ini. Jadi jangan sampai kita itu berpikiran bahwa Rasul Allah itu memiliki sifat-sifat ini. Tidak. Yang pertama kidib, dusta. Tidak mungkin. Mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berbohong. Jadi Nabi itu sudah memiliki sifat yang anti berbohong. Tidak seperti saat ini. Kalau saya dan kalian pasti punya, entah sedikit, entah banyak, itu pasti kita pernah berbohong. Yang kedua adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Jadi Nabi dan Rasul itu selalu bisa dipercaya, tidak mungkin berkhianat kepada umatnya. Ada lagi sifat Rasul yang ketiga, sifat mustahil. Yang ketiga adalah kitman, artinya adalah menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat adalah baladah, artinya adalah bodoh. Jadi tidak ada Rasul kok bodoh, itu tidak ada. Kalau manusia seperti kita seperti ini, ada yang dinamakan bodoh. Kalau Rasul Allah, tidak ada yang bodoh. Semuanya pasti cerdas, pasti pandai. Nah, kenapa Kak Rasulullah itu ditakdirkan Allah tidak bisa baca dan menulis? Karena apa? Karena yang dihadapi pada waktu itu adalah orang-orang pandai, yang pandai bersair, pandai membaca, pandai menulis. Makanya Rasulullah diciptakan Allah tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Kalau Rasulullah diciptakan oleh Allah itu pandai membaca dan menulis, makanya tentu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu pasti akan mengira bahwasanya Al-Quran ini adalah hasil atau karya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu pandai membaca dan menulis. Makanya Rasulullah Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Untuk apa? Untuk ini fadilahnya atau hikmahnya adalah untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz di sini adalah al-a'radul basyariyah. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu pasti memiliki sifat al-a'radul basyariyah, yaitu sifat seperti manusia biasa. Rasulullah Muhammad ya tidur, ya makan, ya menikah, ya minum, dan lainnya, yang bermasyarakat. Ya menangis juga. Makanya itu adalah sifat-sifat seperti manusia biasa. Rasul itu adalah manusia biasa. Makanya Nabi Muhammad itu di dalam banyak kitab-kitab tarikh, termasuk banyak sekali di situ ada sebagian syair yang mengatakan atau sebagian makalah yang mengatakan Rasulullah itu adalah al-bashar lakal bashar. Jadi menungso biasa, manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Tapi manusia biasa. Makanya itu Rasulullah itu al-bashar lakal bashar. Jadi menungso biasa sing ora kaya menungso biasa. Jadi manusia biasa yang tidak seperti manusia pada umumnya itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat al-a'radul basyariyah. Tetapi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita, meskipun Rasulullah memiliki sifat seperti manusia biasa, tetapi kebiasaannya itu tidak seperti kita. Contoh, dalam hal makan, Rasulullah makan itu berbeda dengan makannya kita. Rasulullah makan menggunakan 3 jari ini. Kalau kita berbeda. Rasulullah itu kalau makan tidak pernah kenyang. Tapi kalau kita, kalau tidak kenyang tidak berhenti makan. Itu bedanya gitu. Dalam segi minum saja, Rasulullah itu kalau minum selalu sujud.
Kita terkadang duduk, terkadang tidak. Rasulullah itu selalu konsisten, meskipun beliau itu adalah manusia biasa, tetapi apa yang dikerjakannya itu selalu konsisten. Makanya kita itu berhak atau wajib meniru dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau itu termasuk manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Ini jangan bingung. Bahasanya saya bolak-balik, jangan bingung. Karena apa, bahasa dari tarikh-tarikhnya Rasulullah itu seperti itu. Al-Bashar, lakal Bashar. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat meskipun keterangannya sedikit-sedikit karena terbatasnya waktu. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya barokah itu melimpah kepada saya, keluarga kalian semua, dan keluarga kalian semua yang menonton. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mempelajari keimanan dari rukun iman, baik itu yang mulai pertama maupun yang terakhir yang saya jelaskan tadi tentang iman kepada Rasul-Rasulullah. Dengan sedikit kita mengetahui tentang Rasul-Rasul Allah atau iman kepada Rasul-Rasulullah, semoga hidup kita bisa menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, subscribe ya, karena subscribe itu tidak bayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.